Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnur Ramadan, saya seorang fotografer. Hampir 17 tahun saya bekerja di industri fotografi, dari studio foto, pindah ke sana kemari hingga ke jurnalistik, pernah ikut konflik, pemburuan teroris, pernah ikut baku tembak juga, pernah merasakan letusan Gunung Sinabung juga. Dan terakhir saya sekarang bekerja di instansi pemerintahan sebagai humas fotografi. Ini adalah konten perdana saya yang berjudul Cerita Fotografi, Cerita Kita. Karena dari fotografi banyak yang bisa kita ceritakan. Petani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan ketika saya mendapat kesempatan untuk memotret pimpinan yang kala itu lagi mengamankan peristiwa demonstrasi dari mahasiswa. Ratusan mahasiswa turun ke jalan menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law. Kita sudah datang di lokasi itu, yang perlu kita baca adalah tentang situasi, apa yang akan terjadi dalam peristiwa itu, dan apa momen-momen yang bagus yang harus kita ambil. Kalau saya pribadi, saya akan pertama menangkap adalah kejadian secara menyeluruh antara polisi dan mahasiswa secara menyeluruh akan saya dokumentasikan. Apa yang sedang mereka lakukan, diskusikah, negosiasikah, baku dorongkah, ataupun saling marah, itu bisa kita ambil dalam peristiwa itu. Nah, dalam peristiwa mahasiswa ini, yang pertama saya ambil adalah secara keseluruhan polisi mengamankan atau mengarahkan mahasiswa agar tidak memblokade jalan. Karena ketika mahasiswa memblokade jalan akan mengganggu masyarakat lainnya yang akan menggunakan jalan. Nah, itu yang pertama kali saya ambil. Nah, yang kedua adalah ketika mahasiswa dihalangin oleh polisi untuk masuk ke sebuah wilayah. Polisi membentangkan pagar agar ratusan mahasiswa tidak bisa masuk wilayah itu. Nah, yang saya tangkap adalah jumlah polisi dan mahasiswa sangat timpang. Mahasiswa ratusan, polisi cuma puluhan. Tapi polisi masih berhasil menghalau atau menghalangi mahasiswa untuk mendobrak pintu atau palang itu tersebut. Nah, untuk menangkap momen ini saya mencoba untuk mengambilnya dari atas. Saya mencari wilayah tertinggi dari antara polisi dan mahasiswa itu, sehingga akhirnya saya menemukan ada tembok yang bisa saya panjat pas di tengah-tengah antara polisi dan mahasiswa. Nah, saya coba naik ke atas itu, dan saya mengambilnya dengan angle dari atas atau mata burung. Kita ambil dari foto itu, saya menceritakan bahwasanya terjadi baku dorong antara polisi dan mahasiswa dengan jumlah polisi yang kalah jumlah dengan mahasiswa. Nah, masih dari angle dari atas juga, masih dari atas tempat saya berdiri juga, saya melihat beberapa momen-momen yang dimana antaranya adalah beberapa wanita-wanita cantik yang ikut dalam aksi tersebut. Itu saya ambil, saya abadikan, di mana ada sebagian dari mereka merasa kepanasan, dan ada juga beberapa yang saya ambil adalah orang-orang yang saya prediksi bukanlah mahasiswa. Masih saya prediksi bukan mahasiswa karena penampilan yang berbeda dan karakter dan gerak-gerik yang berbeda. Nah, saya coba untuk menyelamin ini dan saya ambil mereka satu persatu. Nah, nggak lambat laun dari situ akhirnya polisi mencoba untuk memberikan mahasiswa masuk ke dalam wilayah yang sebelumnya dilarang. Nah, sampai di sana ada lagi penghalangan dari barisan polisi yang ditamengin. Nah, di sini juga saya akan menangkap bahwasanya ada petinggi polisi yang berada di tengah-tengah mahasiswa dan polisi, menyatakan jangan sampai bentrok, jangan sampai chaos, karena situasi makin ke dalam makin panas, ditambah cuaca yang panas, hiruk pikuk yang panas. Yang ditakutin adalah terjadi chaos antara polisi dan mahasiswa. Tapi dengan jumlah mahasiswa yang banyak, akhirnya mereka mencoba untuk melakukan baku dorong kepada polisi. Nah, situasi seperti ini sudah situasi tidak aman bagi saya. Akhirnya saya coba untuk mundur sedikit jauh ataupun berada di belakang polisi
untuk mengambil momen yang saya rasa pas untuk diambil, dan keselamatan saya juga terjamin. Karena saya pribadi punya prinsip tidak ada foto yang harganya semahal harga nyawa. Jadi lebih penting nyawa kita daripada foto yang kita hasilkan. Oke, di sini suasana sudah mulai luar biasa berkecamuk, di mana polisi menembakkan gas air mata, mahasiswa melemparin batu, dan saya harus meletakkan diri saya di posisi yang aman. Sembari memotret, sembari saya melihat kemana arah batu, kemana arah gas air mata. Saya terus mengambil gambar dari kanan ke kiri dan beberapa orang-orang yang sekilas di baru mata saya. Yang saya rasakan adalah kita tidak boleh terlalu berlebihan rasa takut kita, sehingga kita lari dan kabur dari wilayah dan menjauh dari wilayah tersebut, sehingga kita tidak mendapat momen-momen yang harusnya kita ambil. Tetap kita berada di sana, tapi dengan pertimbangan bahwasanya wilayah yang kita berdiri itu adalah wilayah yang aman, masih kadar wilayah yang aman untuk kita bisa mengambil gambar-gambar yang kita rasa lumayan bagus untuk diambil. Nah, peristiwa ini terjadi itu sekitar chaosnya terjadi itu sekitar 30 sampai 45 menitan, yang akhirnya berhasil diredam oleh kepolisian. Peristiwa ini mendapatkan korban seorang mahasiswa yang kepalanya terkena serpihan dari selongsong gas air mata. Tapi mahasiswa tersebut langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit yang biayanya di counter oleh kepolisian. Inilah sedikit cerita saya ketika saya meliput demonstrasi mahasiswa, apa yang saya rasakan, apa yang saya alamin. Sedikit saya ceritakan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang hari ini ingin menjadi fotografer di lapangan ataupun jurnalistik ataupun kehumasan. Ya, dari fotografi banyak cerita-cerita yang bisa kita ceritakan. Saya Hasnul Ramadan, sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Dukung konten saya dengan like, subscribe, dan komen. Jaya terus fotografi Indonesia.